6 cara berdagang toko kelontong untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, usaha toko kelontong sejak dulu itu tidak pernah mati ya. Meski saingan pasar itu semakin banyak. Ya, namanya juga kebutuhan pokok ya. Semua orang itu selalu membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga usaha warung toko kelontong itu cenderung bertahan cukup lama gitu ya. Nah, jika Anda ingin memulai usaha toko kelontong, tidak perlu khawatir ataupun bingung ya. Insya Allah saya punya beberapa langkah mudah lah cara berdagang toko kelontong untuk Anda ya, seorang pemula dalam usaha toko kelontong ini. Nah, untuk yang pertama atau langkah yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah pemilihan lokasi. Ya, karena toko kelontong itu membutuhkan pelanggan tetap yang setiap hari itu datang ke tempat usaha Anda. Nah, Anda itu perlu memilih lokasi yang tepat. Ini adalah langkah pertama ya, yang menentukan kesuksesan toko Anda ke depannya. Lalu yang kedua itu adalah memilih dan menentukan supplier toko Anda. Setelah Anda memilih lokasi ya, Anda bisa memikirkan isi warung toko kelontong Anda. Ya, warung toko kelontong itu biasanya itu tidak memproduksi sendiri ya, alias Anda harus kulaan ya. Melainkan Anda itu harus membeli kepada supplier. Nah, saran saya, Anda jangan hanya mengambil semua barang dari satu supplier. Lebih baik jika Anda itu memiliki beberapa supplier untuk berbagai produk berbeda. Nah, di sini Anda sudah paham ya. Nah, Anda harus pilih supplier yang menawarkan harga murah, namun berani bersaing kualitasnya. Lalu yang ketiga itu adalah perhitungan modal yang tepat. Karena perhitungan modal itu juga satu poin penting ya. Itu harus Anda pikirkan betul. Perhitungkan baik-baik modal dalam lahan dan dana Anda. Ada cara berdagang toko kelontong dengan modal kecil, yakni mulai di bawah 10 juta rupiah. Nah, jika Anda memiliki sedikit lahan, ya Anda bisa membuka warung toko kelontong Anda itu di emperan rumah atau di teras rumah. Asalkan masih bisa terlihat ya oleh orang, misalnya. Nah, sehingga si pembeli atau orang itu masih mudah menemukan toko Anda. Dan Anda juga bisa menyewa di pasar juga. Namun Anda itu jika mampu, Anda silahkan Anda bisa menyewa toko atau kios di pasar, itu boleh. Asalkan Anda itu mampu untuk modal tersebut. Terus kemudian yang keempat itu adalah berikan pelayanan terbaik ke Anda dan konsisten. Karena pembeli itu adalah kunci kesuksesan warung toko kelontong Anda. Meski pembeli warung Anda itu hanya orang
di sekitar Anda atau tetangga Anda. Namun jangan abaikan poin ini. Dan yang paling penting itu adalah konsisten. Ya, harus konsisten. Karena penyakit yang sering menyerang pengusaha yang masih baru itu adalah tidak konsisten. 1 tahun awal untuk pelayanan itu masih baik, ya. Namun selanjutnya kualitas pelayanan itu semakin menurun. Nah, jadi pesan saya, Anda harus konsisten menjaga kualitas pelayanan toko Anda. Lalu yang kelima itu adalah keragaman barang dagangan Anda. Karena tak kalah penting nih, Anda perlu menyediakan berbagai varian barang dagangan Anda. Semakin lengkap, tentu pelanggan itu semakin nyaman. Ada banyak pilihan. Dan Anda juga harus punya data mana barang yang laris, ya, dan barang yang tidak laris. Nah, itu Anda harus punya data, gitu ya, agar Anda itu bisa mengontrol stok barang dagangan Anda. Terus kemudian yang keenam itu adalah penataan barang. Nah, ketika ada calon pembeli datang ke toko Anda, pastikan mereka itu nyaman untuk melihat dan mencari barang yang mereka inginkan. Ya, ini juga membantu Anda sebagai pedagang. Rapikan dan golongkan sesuai barangnya. Misal, jangan campurkan sabun dengan beras ataupun telur. Nah, di situ Anda bisa memajang seperlunya di toko dan menyimpan sebagian besar dagangan Anda simpan di gudang. Nah, insya Allah itu bisa semakin maksimal usaha toko kelontong Anda. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua, saudaraku. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara berdagang toko kelontong bagi pemula. Nah, jika mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan Anda bisa menghubungi saya atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi. Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Monggo silahkan. Lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe channel ini, karena masih ada banyak video menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, terima kasih. Saya Bahrom Doni. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi